Yang keempat dapat mengetahui pengertian dari hipotentrus. Kelima dapat mengetahui cara kegiatan penanaman untuk mengatasi bencana gempa bumi. Yang pertama, ini gambar gempa ya. Nah, menurut kalian ada yang tahu nggak bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi? Benar ya, pergerakan dua benar. Lebih tepatnya, gempa bumi ini adalah suatu bencana alam yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Bedanya apa itu gempa bumi? Jadi gempa bumi adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi, terutama pada bagian kerak bumi, bagian paling luar. Nah, gempa bumi ini juga merupakan salah satu bencana alam. Istilahnya bagian lempeng sangat berkata, artinya dia itu istilah bahasa Jawanya itu sebut. Nah, oleh karena itu dia akan terjadi gempa bumi. Karena sudah langsung antara bagian pinggiran lempeng. Nah, jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya sendiri itu ada 5. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Nah, gempa bumi tektonik ini terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini disebabkan karena adanya aktivitas gunung atau letusan gunung. Yang ketiga yaitu gempa bumi tumbukan. Nah, gempa bumi tumbukan ini adalah gempa bumi yang berasal yang diakibatkan dari adanya
Ya, benda langit yang jatuh, yang besar juga besar. Kalau yang meteorit dan juga asteroid. Dan nomor yaitu gempa bumi runtuhan. Nah, gempa bumi runtuhan ini disebabkan karena adanya runtuhan dari batu dan tanah. Dan yang terakhir yaitu gempa bumi buatan. Ini buatan dari manusia. Ini seperti gempa. Contohnya seperti manusia biasanya itu bikin kayak bantal dan untuk menentukan bangunan tinggi. Nah, jadi bentuknya yaitu sebenarnya di dalam bumi tempat awal pernapasan gempa bumi terjadi. Nah, hiposentruk ini terletak di bawah permukaan bumi yang merupakan pusat sebenarnya dari aktivitas gempa bumi. Jadi ini ada yang bawah ini hiposentrum dan yang atas ini adalah epicentrum. Nah, epicentrum ini adalah pusat terjadinya gempa bumi dan epicentrum ini adalah tempat yang biasanya kalau ada gempa bumi itu paling kerasa. Jadi kalau bawah itu epicentrum tempat pusatnya terjadi, dan kalau yang atas itu epicentrum tempat kerasanya gempa bumi paling besar. Sedangkan yang paling kecil yaitu antara 3 sampai 3,9. Jadi kan biasanya kalau ada berita tentang gempa kan mesti ada terus kalau magnitudonya itu kita lihat dari sini. Kalau misalnya dia 9, 10 berarti sangat besar. Ada alat ukur ya? Ada alat ukur. Ada seismograf. Makanya ya di Indonesia itu dan sama yang terjadi setelah gempa itu ada beberapa. Nah, biasanya kalau yang terjadi setelah gempa itu bakal ada gempa susulan. Karena setelah gempa utama itu sering terjadi gempa susulan, dan tersebut karena perubahan pada lempeng bumi ini masih memerlukan waktu untuk kembali menjadi stabil. Makanya kalau ada gempa bumi itu harus waspada ya, soalnya biasanya ada gempa bumi. Selanjutnya yaitu tsunami, terus tanah longsor, terus biasanya banjir, terus kebakaran. Nah, kenapa nggak bisa kebakaran ya? Karena gempa bumi ini merusak bangunan dan juga mengakibatkan aliran listrik itu terputus seperti atau kebakaran pipa gas atau lain-lain. Jadi bisa menyebabkan kebakaran. Selanjutnya itu hancurnya bangunan yang di atas permukaan bumi itu yang berada di bawah tanah itu dapat rusak karena adanya getaran gempa bumi. Nah, yang terakhir itu kegiatan penanganan bencana gempa bumi ini ada 4. Yang pertama kegiatan sebelum bencana gempa bumi atau mitigasi. Yang kedua kegiatan saat bencana terjadi. Yang ketiga saat kegiatan setelah gempa bumi terjadi. Yang keempat yaitu evaluasi atau kegiatan pasca gempa. Dengan menempatkan perabotan pada tempat yang proporsional, misal kalau ada barang berat itu harus dibawa dari atas. Kalau barang yang ringan boleh di atas. Nah, selanjutnya catat nomor berpenting, misal catat nomornya mungkin ada kebakaran, ada barang kebakaran, atau lain. Yang kelima yaitu kenali jalur evakuasi, jalur evakuasi. Yang keenam yaitu ikuti kegiatan simulasi bencana. Nah, yang keenam kalian sudah melakukan yang kedua yaitu kegiatan saat bencana. Karena kalau kalian atau bingung itu tambah
Itu penanganan stok gempa itu ada tiga. Yang pertama, menangkap kuat dari bangunan dengan menggunakan tangga biasa dan menangkap atau eskalator. Yang kedua, kita ada jika ada dari bangunan yang berpotensi roboh. Nah, ya. Kemudian kita ini balik. Ini nadanya dalam. Ayo kita siap lah. Tata, siap. Kami juga ada dan di Korea. Ayo kita siapkan agar sama semua lekas kami tak berdaya. Saya berdua menanda itu bilang kepala jauh dari sudah tolong tsunami bisa ada seluruh keluarga ke tempat sementara kita walaupun purban tersisa tinggalkan semua tetaplah kita bisa jika kita di sana tsunami tak berdaya. Semoga selamat sejahtera semua. Ini nanti ya. Macam Dua, tiga. Kalau gempa melanda diikuti jauh ikatan masuklah kolam mereka saat gempa mereka dari tempat terbuka. Jangan lupa kuat lemah tak beda, tsunami bisa ada seluruh keluarga ke tempat sementara. Kita gunung tersisa, berlari saja, tinggalkan mobil semua ke tempat yang tak bisa. 30 meter tingginya, jika kita di sana tsunami tak berdaya. Semoga selamat sejahtera semua. Mau kesini Kita bangunnya ke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada lagi saya tahu. Coba sama kita.
kaki. Jaga Boleh semangat. yang belakang ayo Sofi. Dapat ini. Mana anunya? Kita geser ke sana. Tengah jalan. Iya, bisa. Dalam gunung. Mas, iki kok mburi iki kosonan tapi piye gini-gini. Mbak Okra. Pizza video simple. Ada loh. Iya lo nggak tahu lo aku. Untuk kompetisi boleh ke depan, kita lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberitahukan untuk kelas 8H ICK segera menuju ke aula. Untuk kelas Soalnya mau presentasi ya teman di depan. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Soal pertama adalah pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga merenggut nyawa manusia. Terjadinya gempa bumi, lepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Ini adalah gempa bumi
Penyebabnya adalah keterangan dalam bunuh. Makanya bisa diem ya, diperhatikan temannya. Baru juga disebabkan orang karena unsur atau peristiwa alam lain. Mohon maaf, diberitahukan untuk kelas 8 HICK Putri bisa menuju ke aula sekarang karena akan ada sosialisasi. Sekali lagi diberitahukan untuk kelas H di kelas 8 HICK Putri bisa segera menuju ke aula sekarang karena akan ada sosialisasi. Nah, jadi benar ya. Yang pertama ini adalah gempa vulkanik karena disebabkan oleh letusan gunung. Yang kedua termasuk gempa bumi letusan karena disebabkan oleh runtuhnya batu dan tanah. Dan yang ketiga termasuk gempa tektonik karena pergerakan dalam elemen tektonik. Nah, untuk itu lanjut dong. Yang lainnya bisa hidup tangan ya. Sekarang kita main game. Gamenya itu berupa kuis. Berupa kuis. Soalnya cuma 5. Nanti kalau bisa jawab langsung angkat tangan ya. Soalnya nanti yang angkat tangan bisa masuk ke depan udah paling terlibat. Saya, ya kan nggak tahu gini. Mulai kelihatan gerak. Gini aja, lihat satu-satu. Gak bisa. Kelihatan tuh baca aja. Jadi nomor 1, gempa bumi yang disebabkan oleh jatuhnya meteor, asteroid atau benda lainnya ke permukaan bumi adalah. Lagi diulang lah. 1, 2, turun dulu. 1, turun. 1, 2, Itu Batu bukan. oke dicek ya. Itu yang di luar, yang itu enggak, yang di luar itu gitu. Oke, benar. Nah, masuk. Ya. Itu yang di luar mau jawab itu enggak. Biarin yang dua. Ayo, Ais dong, Ais. Ayo. Bumi yang disebabkan oleh aktivitas ya. Apa? Turun dulu. 1, 2, 3. Duduk, saya duduk. 1, 2, 3. Getaran atau getar. Jadi rumah bumi yang Aku. bumi. Ya, apa? Oh, Gempa bumi. salah. Gak dilihat soalnya. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan Telur. Masa nanti malam ini sebelum terlibat ada game dulu.
Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah belajar apa? Iya dah. Saya tahu ini mak cewek kan. Kembali itu apa? Terus ada berapa jenis tadi? Oh ya, Mak, aku, Mak. Ya, kamu tadi apa? Emangnya mau ditanya? nanti kesimpulan. Dari bawah bumi, yaitu serat bumi dan bawah bumi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa gempa bumi itu ada 5. Yang pertama gempa bumi vulkanik, yang kedua gempa bumi tektonik, yang ketiga dari Tuhan, yang keempat buatan dari kelima yaitu tumbuhan. Terus selanjutnya di sini juga ada tugas. Jadi tugasnya nanti mengerjakan soal 5 kali. Nanti bisa setiap jadwal
Pimpin doa. Pimpin doa untuk semua. Sebelum kita mengakhiri makan, mari kita berdoa dulu. Doa mulai.